Nah, kamu kan belum pernah jadi orang kafir. Nah, kalau kami kan udah bisa bilang, kami ini dulunya kafir. Kami tinggalkan kekafiran kami. Malah kenapa kamu harus menjadi orang kafir? Iya, dan akhirnya ibunya lihat, kenapa kamu berubah? Akhirnya dia cerita, saya lagi mempelajari tentang Islam. Dan di Islam itu yang lebih utama adalah beradab kepada orang tua. Ini kalau datang karena pasangannya hamil atau dia dalam keadaan hamil, kita nggak layani, kita nggak berikan surat keterangan masuk Islam. Berarti nggak dilayani kok? Nggak mau, MCI. nggak mau. Saya nggak mau dihisab sama Allah. Saya nggak mau tim saya juga dihisab sama Allah. Perkara orang berzina. Mu'alaf ya, mu'alaf sendiri sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan dan juga sahabat-sahabat beliau menyampaikan, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah Allah, mereka itu yang disebut mu'alaf. Jadi ya, tapi kalau di masyarakat mereka menganggap yang masuk Islam ya mu'alaf, yang masuk Islam mu'alaf, yang masuk Islam mu'alaf. Kadang-kadang kalau aku lihat di Indonesia ya, sesuai perkembangannya, ini mau panjang mau pendek nih. Oh, panjang boleh. Panjang boleh, Kayaknya pendek yang boleh. panjang seru deh. Nanti tinggal di-cut aja berarti ya. Diperpendek. Nah, kalau berkembangnya di Indonesia itu mualaf orang yang masuk Islam. Padahal kalau menurut saya, orang yang masuk Islam tergantung alasan dia masuk Islam. Sometimes, kadang-kadang, mereka cuma butuh surat untuk menikah. Ini banyak banget. Di atas 70% katanya. Ya. Orang yang butuh surat untuk menikah. Hanya untuk menikah. Hanya untuk menikah. Bahkan di antara 70% itu mungkin saya bisa bilang sekitar 20-30% diantaranya adalah orang-orang yang memang sudah, maaf ya, karena accident, kecelakaan, atau hamil di luar nikah. Alhamdulillah. Jadi qadarullah terjadilah ya kejadiannya, yang kita juga kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba datang, ini calon saya mau masuk Islam segala macam. Calon saya, saya selalu bilang, calon kamu mau masuk Islam, kenapa kamu yang sibuk? Kamu muslim? Iya, saya muslim. Ada yang saya muslimah, ada yang perempuan juga yang. Ya saya bilang, ya proses dulu. Maaf, calonnya beragama apa? Agama A, B, C, D, ya datang. Oke, belajar dulu. Iya, bisa cepat nggak ya Pak? Loh, tergantung. Namanya belajar relatif itu. Relatif kan? Maksudnya daya tangkap orang kan beda-beda. Ya kan, ada yang datang syahadat pagi, siang zuhur, habis zuhur terus asar itu sudah Al-Fatihah sudah hafal, terus belajar dapat ayat-ayat pendek ya kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa. Maghrib Isya udah bisa, 3 ayat pendek tadi itu udah bisa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah. Ada yang seperti itu, ada yang butuh berhari-hari baru Al-Fatihah. Nah saya bilang, tar dulu nih, kenapa harus buru-buru? Ya ini kadang-kadang kejadiannya nggak enakin di belakangnya. Iya soalnya saya sudah hamil. Iya soalnya calon mualafnya sudah hamil. Waduh, saya bilang. Nah yang seperti ini kita juga nggak terlalu ngarepin untuk alasannya apa ya? Alasannya apa ya? Kalau alasannya cuma kata-kata klasik seperti untuk menutupi aib Pak. Saya bilang aib itu udah terjadi, kamu mau tutupin, kamu manusia mau nutupin aib seperti apa? Iya kan? Apa menurut kamu aib itu apa? Oh ini malu nanti orang tua saya, oh ini malu apa segala macam. Kalau yang dianya masih belum Islam, saya mungkin masih maklumi gitu ya. Walaupun saya akan lebih dalam lagi ngobrol. Cuman kalau yang dia Islam, saya bilang kamu tahu aib nggak? Kamu Muslim, iya. Kamu tahu aib nggak? Kamu muslimah, ya kamu tahu aib nggak? Kamu tahu aib nggak? Aib kamu tuh udah ditutupin sama Allah. Kamu yang buka sendiri dengan kejadian seperti ini. Kamu pikir saya, kamu, orang tua kamu, saudara kamu bisa nutupin aib kamu di hadapan Allah? Nah
kadang-kadang memang kita akhirnya nasihatin si yang muslim atau muslimah itu yang datang tiba-tiba, karena memang urgensinya adalah memang buat nikah doang. Nah, karena saya khawatir gini, kalau cuma buat nikah doang nih, habis masuk Islam gimana nih ceritanya? Iya. Nah, habis nikah gimana nih ceritanya? Habis anak lahir gimana kan ceritanya? Iya betul. Nah, makanya kita lebih banyak kalau memang dia memang mau buat pernikahan, ya nggak apa-apa, datang syahadat, habis itu belajar, ayo kita belajar. Dan itu akan nampak sekali, benar-benar nampak. Kayak menghafal wudhu itu 3 kali contohin langsung dihafal. Secara praktek ya, maksudnya praktikal dia kan udah langsung bisa. Tapi ada kadang-kadang, wah nggak ngerti nih, harus contohin terus. Ada yang kadang-kadang juga datang langsung, Pak saya mau belajar, katanya Al-Fatihah itu dibaca di setiap sholat. Iya, saya mau belajar yang itu. Udah, ini by verbal aja belajar, dan itu cepat, benar-benar cepat, nggak nyampe sejam. Itu dia udah bisa hafalin, karena memang ada niat gitu. Iya. Kamu mau buat nikah? Enggak sih. Kamu masuk Islam kenapa? Saya kok tenang yang lihat orang Islam sholat, orang Islam ngaji. Saya pengen coba tenang. Nah, orang-orang tipikal seperti ini nih 20% kurang lebih, ya kan? Nah, sisanya dari 70% ada 20% lebih kurang. Itu karena memang mereka menemukan ketenangan, pengen kepo sama Islam, pengen tahu, terus mereka melihat contoh-contoh. Karena memang sepengetahuan saya dan memang juga dari Rasulullah SAW itu mencontohkan itu dengan cara menyebarkan Islam itu dengan adab dan akhlak kita yang baik. Kita tunjukkan aja ke mereka. Nanti mereka akan lihat, wah mereka nampak nih orang Islam, wah baik-baik nih, lembut, tenang hidupnya, nggak gerasa kerusu, ya kan? Wah penuh berkah kelihatannya. Nah akhirnya mereka memeluk Islam. Tuh ada tuh 20%, Sekitar kurang 20%. lebih 20%. Sisanya dari mana? Nah sisanya tuh hidayah langsung biasanya tuh. Iya, kurang lebih 10%. Itu direct, itu kayak saya dapat mimpi. Oh, mimpinya apa? Saya mimpi saya lagi sholat, tapi di Mekah. Oh iya Pak. Nah itu ada yang seperti itu. Ada yang ya banyak ya. Dia mengalami perjalanan spiritual sendiri. Itu ada yang seperti itu. Memang biasanya saya bikin klasifikasi tambahan. Ini ada kejadian soalnya, jadi saya harus put the numbers, harus masukin angkanya gitu. Saya pernah ketemu satu orang gitu kan, dia lagi ada di acara gitu kan, terus tiba-tiba hujan, bubar, gerimis bubar, hujan, berhamburan mereka. Wah ini meneduh di samping kan, sambil lihat ke langit, acaranya berantakan. Nah dia berucap tuh, kalau hujan ini berhenti langsung nih, saya masuk Islam. Tik berhenti. Iya. Terus Ada gimana? seperti itu? Ada. Orang yang ngadep saya langsung sadar. Dia langsung cari cara masuk Islam di Google. Dapatnya mualaf.com. Dia kontak ke admin. Admin kontak ke saya. Kok deket nggak? Deket. Ya udah orangnya mau nyamperin ke saya. Datang langsung cerita seperti itu. Saya mau masuk Islam. Kenapa Pak? Dia cerita. Tadi hujan. Saya tiba-tiba berujar. Kalau ini hujan berhenti mendadak, saya masuk Islam. Berhenti, cis, langsung terang, das. Nah loh, ya ini kurang lebih. Pada akhirnya saya bilang ini memang urusannya Allah. Urusan Allah. Nah, makanya kan selalu dalam berdakwah saya pesankan ke tim Mualaf Center, kita itu tugasnya hanya ikhtiar, sampaikan Islam dengan cara yang baik. Bagaimanapun juga nanti hidayah itu datang, urusannya Allah. Allah sudah hadirkan hidayah, tugas kita lagi berikutnya nuntun dia syahadat. Tugas lagi kita berikutnya ajarin dia tentang Islam. Tugas berikutnya kembalikan dia ke masyarakat.